Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda alhamdulillah menjadikan channel ini terus berkembang ya. Ini cerah banget hari ini gitu loh ya. Menjadikan channel ini terus berkembang, pastinya selalu bisa memberikan semangat buat teman-teman semuanya yang saat ini gitu loh berada di titik di mana ya, ketidakmampuan, ketidaksanggupan menghadapi pinjaman online mungkin ya, atau menghadapi teroran demi teroran dari pinjol gitu ya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak lah buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini dari awal sampai detik ini ya. Dan saya informasikan juga buat teman-teman semuanya yang mau bergabung dalam grup WhatsApp, silahkan, itu sudah tersedia dan alhamdulillah sudah difasilitasi oleh YouTube sendiri, dan Anda tinggal klik tombol bergabung gitu loh ya, klik tombol bergabung di bawah nama channel saya, dan di situ Anda ada pilihan Anda mau bergabung dalam grup WA, berkomunikasi dengan saya ataupun dengan rekan saya, silahkan Anda pilih yang mana. Atau Anda membutuhkan teman untuk berbagi, mendengarkan keluh kesah Anda, sekalian memberikan masukan juga boleh. Anda mengambil nomor pribadi saya ya. Dan hari ini yang mau kita bahas adalah melunasi pinjol tidak menjamin hutang selesai ya. Ini sudah menjadi hal gimana ya, hal-hal yang nyata yang ditemukan oleh si debetur dari pinjaman online sendiri, dan tidak pernah ada konfirmasi dari pihak OJK tentang jaminan ini ya, sehingga banyak orang yang telat bayar dan gagal bayar. Sekalian juga nanti kita membahas tentang melunasi hutang mereka secara cicil. Bukan tidak mampu, karena tidak ada jaminan bahwa hutang ini bisa selesai ya. Dan tidak ada pula jaminan dari otoritas jasa keuangan atau edukasi langsung dari OJK misalnya tentang pelunasan hutang ini ya. OJK hanya menghimbau, jadi ketika ada orang yang ingin menyelesaikan hutang mereka secara cicil ya, yang perjanjian di akad awalnya tidak ada sistem cicil, tapi setelah waktu berjalan mereka telat 1 hari, 2 hari, 3 hari, terserahlah mereka mau telat berapa kali. Habis itu ditawarkan oleh pihak pinjol untuk mencicil, dan kepercayaan publik hilang di posisi ini ya. Harusnya di tengah hal seperti ini ada jaminan khusus dari OJK. Contoh, Anda silahkan lakukan pembayaran secara cicil sebagaimana yang telah ditawarkan oleh pinjaman online. Kalau misalnya ya, atau seandainya ya, OJK harus menerbitkan hal itu, harus bisa meyakinkan publik. Hutang Anda tidak selesai setelah Anda mencicil ya, dengan total cicilan Anda sudah sesuai dengan yang ditawarkan, tapi hutang Anda tidak selesai, kami akan berikan surat pelunasan dari otoritas jasa langsung, otoritas jasa keuangan langsung, atau kami jamin dengan hal-hal berikut. Itu kan harusnya ada gitu ya. Tapi di posisi ini tidak ada. OJK hanya mengimbau publik ini untuk melakukan pinjaman ke pinjol yang telah mereka keluarkan izinnya. Hanya sebatas itu. Jadi apapun permasalahan yang terjadi di luar dari itu, gak ada tanggapan sama sekali ya. OJK hanya bisa menjelaskan, yaudah itu dinegosiasi aja secara internal ya. Oke, negosiasi telah berhasil, ada penawaran-penawaran khusus melalui email. Yang semula tidak ada sistem cicil, sekarang sistem cicil. Cuma kepercayaan publik ini hilang gitu loh ya, karena tidak ada jaminan khusus setelah dia mencicil hutang ini selesai ya. Justru sebaliknya, banyak yang sudah melakukan pencicilan, banyak yang sudah mengansur-ansur dari hutang mereka, tapi bukan berkurang, justru malah bertambah. Dan inilah sebenarnya PR khusus dari otoritas jasa keuangan, kayak mana kita menarik kembali kepercayaan publik ini terhadap pinjaman online ya. Banyak saya mendapat laporan, bang, saya ditawarkan oleh pinjol ini pembayaran secara cicil. Cuman yang jadi saya khawatirnya, setelah saya mencicil, menjamin nggak bang hutang saya lunas? Dia tanyain kepada saya.
Dan di posisi ini saya bimbang untuk menjawabnya. Kalau saya bilangin, wah itu lunas hutang Anda, kenyataannya enggak nantinya. Malah bungalah yang ditambah, dendalah yang ditambah, dan ada aja yang mereka carikan triknya kayak mana untuk memeras Anda kembali. Ya, itu kalau saya bilangin hutang lunas. Kalau saya bilangnya hutang nggak lunas, takutnya hutang ini selesai. Jadi jaminan ini sebenarnya lebih tepatnya itu dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan. Anda yang telat bayar, misalnya nih ya OJK, Anda yang telat bayar, kalau misalnya ditawarkan pembayaran secara cicil oleh pinjol, lakukanlah ya sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Apabila di kemudian hari Anda telah melakukan pencicilan tapi hutang tidak selesai, OJK menjamin atas semua itu. Harusnya kan seperti itu. Karena kiblatnya semuanya itu berada di otoritas jasa keuangan. Ya. Dan sekarang kepercayaan inilah yang hilang di mata masyarakat terhadap pinjol, terhadap pinjaman online. Mereka yang gagal bayar saat ini bukan berarti tidak membayar sama sekali. Mereka sudah kehabisan uang, justru hutang mereka tidak selesai. Ya, ayo teman-teman semuanya, rata-rata yang gagal bayar, ya, hutang Anda belum selesai sampai detik ini. Sebelum itu Anda sudah menghabiskan uang berapa banyak? Isi di kolom komentar. Ya. Untuk aplikasi apa itu dan seperti apa polanya, kenapa duit Anda bisa habis? Silahkan isi di kolom komentar. Mana tahu ada tim-tim dari OJK yang sengaja melakukan terobosan terhadap channel-channel YouTube yang membahas tentang pinjol. Ya, dan mereka bisa melihat gitu loh. Ya. Kalau saya melihat hari ini, beranggapan dari email yang masuk kepada saya, banyak penawaran dari pinjol-pinjol legal untuk melakukan pembayaran secara cicil. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, padahal akad awalnya tidak ada sistem cicil, ya. Tapi bukan pencicilan yang dilakukan oleh si debitur ini, justru ada satu keraguan yang ada dalam hati mereka, menganggap atau menimbang dari selama ini banyak banget pinjol-pinjol itu sengaja melakukan penipuan sehingga kepercayaan ini sudah hilang gitu loh. Ya, makanya saya angkat temanya hari ini itu melunasi pinjol tidak ada jaminan aman. Ya, harusnya jaminan inilah yang akan dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan untuk menjaga pelaku usaha jasa keuangan non bank seperti pinjol. Ya, tapi itu nggak ada. Karena OJK tahu ini kalau saya lakukan penjaminan seperti ini akan fatal ini. Ya, karena dia tidak tahu kualitas penagihan ini seperti apa. Ya, mekanisme dari pinjol ini seperti apa? OJK hanya membaca secara garis besar, tapi OJK tidak meneliti secara detailnya gitu loh. Sehingga ketika banyak korban yang mengeluh tentang kejahatan pinjaman online, pemerasan pinjaman online, OJK no comment soal itu. Ya, kalau ada pun dijawab, jawabannya ya sama semuanya. Ya, dan habis itu lagi ada juga ini yang bertanya kepada saya tentang gagal bayar di UATAS, pinjam duit, dan Danapik. Ya, ini pinjol ini tiga-tiganya ada di dalam daftar otoritas jasa keuangan. Ya, sekarang menyatakan ketidakmampuan dengan rasa takut yang sangat luar biasa. Ya, saya sudah jelaskan apa sih yang Anda takutin. Ternyata banyak banget yang dia takutin. Dia takutin suatu saat datang ke rumah dia. Habis itu dia takut menelpon suaminya karena ada suatu ketidakjujuran atau ketidakterbukaan atau ada tekanan di balik itu, saya nggak tahu. Yang jelas banyak banget. Tapi yang saya baca dari rasa takut itu adalah bukan masalah hutang lagi, tapi mereka lebih melawan diri mereka sendiri. Ya, rasa takut di dalam diri itu manusiawi kok. Ya, cuman rasa takut itu tidak boleh berlebihan. Rasa takut itu harus kita kendalikan. Ya, karena itu manusia normal. Manusia normal pasti mempunyai rasa takut, mempunyai rasa khawatir karena mereka dibekali dengan akal, pikiran, dan perasaan. Ya, tapi rasa takut yang terlalu berlebihan ini yang nggak baik. Ya, ini yang jadi permasalahan sebenarnya. Tadi itu saya banyak banget itu membaca, ya, dia curhat sama saya nggak perlu sebutin orangnya di mana. Yang jelas dia curhat sama saya ya. Saya bilangin, wah itu bukan masalah lah yang Anda pikirkan gitu loh. Kalau hanya sebatas gagal bayar pinjol, PR-nya cuma satu, duit Anda belum ada. Berarti tinggal Anda saat ini kayak mana Anda bekerja,
berusaha kumpulkan uangnya. Ya, tapi dia malah, "Bang, sejauh ini orang yang gagal bayar di Danafik misalnya gitu kan, apa-apa aja sih pengalamannya?" Dari pertanyaan dia, bukan melambangkan rasa ingin tahu, tidak, tapi menandakan rasa ketakutan yang cukup besar di dalam diri mereka. Sampai saya bilangin, Anda ini bukan masalah pinjol ini, tapi Anda berlawanan dengan diri Anda sendiri. Kalau seperti ini masalahnya nggak akan kelar. Ya, baru saya edukasi ini, tapi drop lagi. Enggak bang, dia cuma ngancam saya, ngirimin saya somasinya itu melalui email. Dan emailnya itu sistem otomatis. Oke, itu baru email. Ya, saya bilangin kayak gitu. Itu baru email. Nanti akan ada lagi ke kontak darurat Anda. Wih, langsung drop lagi gitu loh. Ternyata memang orang yang telat bayar pinjol itu tidak semudah yang kita kira ya. Memang nggak salah yang saya sampaikan. Bukan perkara dengan hutang dia. Kalau perkara hutang kan cuman uang nggak ada, duit nggak ada. Tapi ini berlawanan dengan pikiran. Makanya saya bilangin, orang yang ketakutan terlalu lebih, Anda silakan pergi ke psikolog, coba ceritakan supaya mereka lebih tahu apa permasalahan Anda. Memang biayanya cukup mahal. Ya, tapi kalau Anda tidak mau biaya mahal, Anda boleh bergabung dalam grup WA saya. Rata-rata orangnya pintar-pintar untuk mengedukasi, terutama dari segi hutang. Ya, kalau masalah hutang cuma satu, bayar belum bisa bayar. Cuman itu aja masalahnya. Ya, tapi kalau masalah yang ada dalam diri Anda banyak banget. Didatangi DC, diproses hukum, denda dan bunga menumpuk, semua Anda pikirkan. Padahal masalahnya cuma satu, duit belum ada. Itu aja masalahnya. Mau pinjol manapun gitu loh. Tapi yang dia tanyakan tadi itu, pinjam duit, UATAS dan Nafik. Saya bilangin itu pinjol terdaftar semua itu, ada semua di daftar OJK. Iya bang, saya belum mampu bayar bang, begini. Saya ditawarin bang untuk sistem ini, cicil. Ya kalau Anda ditawarin, sejauh Anda yakin dengan hal itu, lakukan. Duit saya belum ada bang. Udah jelas kan? Ya, dia ditawarin untuk pembayaran secara cicil. Saya bilangin kalau Anda percaya, lakukan. Duitnya belum ada, terus apa yang mau dipikirkan? Disinilah saya bingungnya. Ini terjadinya di kaum ibu-ibu ya, paling banyak ya. Tapi bukan berarti yang laki-laki tidak, laki-laki juga sering. Gitu loh. Ketakutan, padahal dia laki-laki kan, gitu loh. Memang laki-laki ini kita tidak menutup kemungkinan untuk mengalami rasa takut, tapi kita bisa menimbang dengan logika. Kalau wanita ya wajar-wajar aja dia bermain dengan perasaan. Apalagi seorang istri. Takut suami tahu karena dibiasakan berbohong. Saya bilangin, ini kayak mana? Suami Anda kayak mana? Aman bang, kita privasi bang. Oh privasi. Privasi sama-sama kita jaga. Saya juga bingung ya kan. Privasi kayak mana gitu loh. Yang jelas saya nggak mikirin lah urusan rumah tangga dia. Yang penting saya pikirin masalahnya hari ini adalah benahilah diri Anda yang takutnya terlalu berlebihan. Kalau Anda bilangin Anda takut hari ini karena masalah hutang, hutang itu cuma satu, Anda belum bisa bayar, duit Anda belum ada. Ya, tapi rasa takut Anda itu bukan satu, tapi banyak. DC datang ke rumah, diproses ini, resiko ini, resiko ini, resiko ini, resiko ini. Dan yang paling parahnya, dia satu kota dengan saya. Ya, paling parah gitu loh. Satu kota dengan saya bilangin, kita satu kota, tapi pertanyaan dia itu ngelantur. Putus bersambung kayak gitu pertanyaan dia. Padahal pertanyaannya itu nggak ada konteksnya ke pinjol. Konteksnya hanya dia melawan diri dia sendiri. Rasa takut gitu loh. Itulah yang disebut dengan drama yang selama ini saya bahas. Tolong dikendalikan dari teman-teman semuanya. Cek lagi koleksi video saya. Kalau Anda tidak mampu untuk mengendalikan diri Anda sendiri, Anda boleh bergabung dalam grup WA saya. Itu akan banyak rekan-rekan saya nanti yang akan membantu Anda untuk mengedukasi Anda supaya lebih